Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ditakdirkan kembali bisa melanjutkan pengajian kita, mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal saleh yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, mari kita awali ngaji pada kesempatan ini dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk pengarang, guru-guru kita, dan juga untuk Miftahul Falah dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah. Untuk semua orang yang berpesan kepada kita untuk bersama-sama kita doakan. Mudah-mudahan kita semua beserta mereka selalu dalam rahmat, lindungan, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli tasawwur wa la hadratihim wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Caranya seperti biasa, bacakan dulu, nanti dilogat dan dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, lil aqili salasu alamatin, al isti'anatu bid dunya alal akhirati, wahtimalul jafa, wassabru ala syadaidi. Ya Aliyu, he Ali, lil aqili eta tetep pikeun jalma anu berakal sehat, salasu alamatin aritilu pirang-pirang ciri. Al isti'anatu kahiji menta tulung, bid dunya kalawan dunya, alal akhirati kana kabagjaan akhirat. Wahtimalul japa sareng nahan sifat bedegong, wasobru sareng sabar, ala syadaidi kana pirang-pirang kasusah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 3 tanda orang yang berakal sehat. Ada 3 tanda orang yang menggunakan akalnya. Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Dia menggunakan dunia, maksudnya isti'anah bahasa Sundana minta tulung, maksudnya menggunakan, menjadikan dunia ini sebagai fasilitas untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Al-isti'anah bid-dunya 'alal akhirah. Menjadikan dunia sebagai fasilitas untuk meraih kebahagiaan di mana? Di akhirat. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan menggunakan akalnya, dia tidak akan kemudian mencari dunia, dihabiskan di dunia untuk kesenangan dunia saja. Tapi dia mencari dunia, menggunakan dunia, mentasarrufkan dunianya, menginfakkan dunianya untuk suatu kebahagiaan yang bisa dia harapkan dan bisa dia raih nanti di mana? Di akhirat. Dunia sebagai jalan, sebagai bekal untuk meraih akhirat. Wahtimalul jafa. Dia mau menahan diri, memanage hawa nafsunya supaya dia tidak menjadi orang yang bedegong itu apa bahasa Indonesianya? Bedegong itu yang ngebangkang. Jadi kalau ada sifat, kalau ada tanda-tanda keinginan untuk ngebangkang kepada Allah, diperintah oleh Allah nolak, dilarang oleh Allah dilanggar. Nah, orang yang akalnya sehat itu kalau sudah ada tanda-tanda mau seperti itu, maka dia tahan. Selama dia hidup di dunia,
Hawa nafsu yang akan mendorong supaya dia tersesat, supaya dia jelek di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah, dia tahan. Dia manage hawa nafsunya untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'ala syada'id, yang ketiga, dia bersabar di saat mendapatkan kesusah, dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mintalah tolong kepada Allah, caranya bersabar. Salah satunya itu dengan cara bersabar. Sabar dalam menghadapi semua yang Allah berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Walil alimi salasu alamatin, sidqul kalami, wajtinabul harami, wattawadu'u. Walil alimi sareng eta pikeun jalma anu alim, jalma anu pinter. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Sidqul kalami anu kahiji bener omongan, omonganna bener, tidak berbohong. Wajtinabul harami sareng ngajauhkeun diri tina kaharaman. Wattawadu'u sareng anu katilu tawadu'. 3 tanda orang alim, 3 tanda orang yang berilmu. 1, dia akan berusaha kalau berbicara selalu jujur, selalu benar, tidak berbohong. Karena godaan orang untuk berbohong itu, mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi, godaan akan selalu ada yang menggoda supaya dia berbohong. Apalagi orang yang, mohon maaf, orang semakin peribahasanya, pohon semakin tinggi, angin yang menerpa akan semakin kencang. Orang semakin pintar, semakin kaya, semakin terkenal, kedudukannya semakin tinggi, maka godaan-godaan itu akan semakin banyak, akan semakin kencang dan bermacam-macam. Dan orang yang alim, orang yang punya ilmu, dia akan selalu berusaha supaya semua omongannya itu benar. Semua omongannya itu tidak ada yang bohong. Yang kedua, ijtinabul haram. Orang yang betul-betul mempunyai ilmu dan ilmunya itu yang manfaat diridhoi oleh Allah, maka dia dengan ilmunya akan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang haram. Yang ketiga, tawadhu. Tawadhu rendah hati, tidak sombong. Seperti pepatahnya itu, padi itu kan semakin buahnya berisi, maka padi akan semakin merunduk. Orang itu semakin pinter, semakin bertambah ilmunya, semakin banyak ilmunya, maka dia akan semakin tawadhu. Tidak kemudian dia akan semakin sombong. Kalau orang dikatakan orang ini pinter tapi ternyata sombong, berarti itu masih kosong. Ibarat padi yang katanya sudah tua buahnya, tapi ternyata padinya semakin ke atas, berarti itu buahnya kosong, tidak ada isinya. Begitulah manusia, hubungan antara manusia dengan ilmu. Orang yang semakin berilmu, maka dirinya akan semakin merunduk, akan semakin menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Walittaqi salasu alamatin, yattaqil kadhiba wal khubusa wa jalisa syarri wa yada'u syatral halali makhafatan ayyaqa'a fil harami. Walittaqi sareng eta tetep pikeun jalma anu takwa. Salasu alamatin, ari tilu pirang-pirang ciri tanda. Yattaqil kadhiba, yattaqi ngajaga saha jalma anu takwa, ngajaga diri, ngajauhkeun diri, al kadhiba kana bohong. Wal khubusa sareng kana pirang-pirang perkara anu kotor atawa dengki, ngewa kabatur. Wajali sasyari sareng bergaul sareng jalma anu goreng. Wayada'u sareng ninggalkeun saha attaqi jalma anu takwa, syatrul halali kana barang anu satengah halal, makhafatan karna sieun ayyaqa'a kana yen tumiba saha attaqi fil harami dina perkara anu haram. Tanda orang bertakwa sedikitnya ada 3. 1,
dia akan menjauhkan dirinya dari kebohongan dan kedengkian. Yattaqil kadhiba wal khubuth. Dia akan menjauhkan diri, menjaga dirinya supaya tidak berbohong dan tidak dengki, tidak benci kepada orang lain. Karena manusia itu kalau sudah benci kepada orang lain, apa untungnya? Manusia itu di dunia tidak ada yang sempurna. Semua manusia pasti punya kekurangan. Jangan sampai kita benci, tidak suka kepada orang lain karena kekurangan orang lain. Toh kita juga punya kekurangan. Hari ini orang lain jelek, siapa tahu besok atau lusa dia menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada yang tahu. Perjalanan hidup manusia tidak ada yang tahu. Allah pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Semua manusia, semua diri manusia tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Wa jalisa syarri. Orang yang bertakwa itu akan menjauhkan diri dari bergaul dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang yang, ya mohon maaf, orang ahli kejelekan, ahli maksiat. Kenapa? Karena manusia itu akan terpengaruh oleh temannya, akan terpengaruh oleh lingkungannya. Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena yang namanya teman itu akan mempengaruhi kepada sesama temannya. Pengaruh teman itu sangat besar. Lihat kalian, di saat di pondok ada santri yang baik, terus kalau santri itu bergaul dengan santri yang mohon maaf, santri yang kurang baik, nanti dia akan kebawa ke kurang baiknya. Kecuali kalau memang kita sudah betul-betul kuat, saya kuat nih, saya tidak akan tergoda nih, saya mendekati orang yang kurang baik supaya dia siapa tahu bisa mengikuti baik. Kalau begitu lain hal. Karena peribahasa Sunda itu kan kita bergaul dengan tukang Kita bergaul dengan orang yang jualan minyak tanah, ya akan kebawa bau minyak tanah. Bergaul dengan orang yang jualan terasi akan bau terasi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita pun akan terbawa wangi. Kita bergaul dengan orang jelek, nanti bisa-bisa kita kebawa jelek. Kita bergaul dengan orang baik, harapannya kita akan terbawa baik. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wa yada'u syatrul halali makhafatan ayyaqa'a fil harami. Dia meninggalkan sesuatu yang setengah halal karena takut nanti dia terjerat dalam sesuatu yang haram. Maksudnya setengah halal itu gimana? Kan di dalam hadis Kanjeng Rasul itu kan jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihatun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Kanjeng Rasul, sesuatu yang halal itu ya jelas, yang haram juga jelas. Dan yang meragukan di antara halal dan haram itu adalah sesuatu yang syubhat. Orang yang bertakwa itu jangankan melakukan yang haram, yang syubhat saja sudah dia tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang bertakwa pasti mempunyai rasa takut melakukan yang syubhat, takut malah nanti terjerumus kepada yang haram. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, lisidqi salasu alamatin. Kitmanul ibadati, wa kitmanus sadaqati, wa kitmanul musibati. Ya Aliyu, hai Ali, lisidqi, eta tetep pikeun jalma anu jujur, salasu alamatin, ari tilu pirang-pirang ciri. Hiji, kitmanul ibadati, nyumputkeun ibadah. Wa kitmanu shadaqati, sareng anu kadua nyumputkeun sedekah. Wa kitmanul musibati, sareng anu katilu nyumputkeun musibah. Di sini dijelaskan ada 3 tanda orang yang jujur. Lisidqi salasu alamatin, ada 3 tanda orang yang jujur. Pertama, kitmanul ibadah. Dia akan berusaha menyembunyikan ibadahnya. Ibadah yang dia lakukan tidak dia pamerkan, tidak dia umumkan, tidak dia publikasikan. Tapi dia berusaha ibadah itu dia sembunyikan. Karena apa? Karena orang jujur itu akan menyadari selama dia hidup di dunia, dia akan membandingkan lebih banyak dipakai ibadah atau dipakai tidak ibadah. Maka di saat dia ibadah, dia akan ngerasa malu kalau ketahuan ibadahnya. Dia akan
menyembunyikan ibadahnya. Tapi lain hal, di saat misalnya kalian sedang berdakwah, di saat kalian menjadi satu tokoh masyarakat atau kalian menjadi guru, maka kalau tujuannya memperlihatkan ibadah itu supaya ditiru oleh murid, supaya ditiru oleh orang lain, maka itu diperlihatkan lebih baik supaya orang lain bisa meniru dan mengikuti. Satu, orang yang jujur itu akan menyembunyikan ibadah. Yang kedua, dia akan menyembunyikan sodakohnya. Sodakoh sebesar apapun, bahkan sekecil apapun yang dia lakukan, dia akan berusaha sodakohnya itu disembunyikan. Tidak dipamerkan, kemudian nanti takut nanti ada riya, ada sifat takabur. Karena bagaimanapun juga, manusia kalau menyadari lebih banyak mana sih harta yang Allah berikan kepada kita dipakai untuk diri kita sendiri atau disodakohkan kepada orang lain. Maka di saat dia bisa sodakoh, mau sodakoh, dia berusaha untuk menyembunyikan sodakohnya itu. Dan yang ketiga, tanda orang yang jujur itu kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Di saat dia kena musibah, kalau dia bisa menanganinya sendiri, maka sekuat tenaga dia akan menyembunyikan musibah yang ia dapati. Karena ya begitu juga kita kalau mau menghitung-hitung, mau menyadari selama kita hidup di dunia ini lebih banyak mana sih kita mendapatkan musibah dengan mendapatkan nikmat dari Allah. Pasti hidup dan waktu yang kita lalui yang di situ mendapatkan nikmat dari Allah akan lebih banyak dibanding dengan kita mendapatkan musibah. Oleh karenanya orang yang jujur akan berusaha menyembunyikan musibahnya. Selain itu, ya di saat kita sebagai orang muslim, apalagi kalian yang menjadi santri, ditakdirkan oleh Allah menjadi santri, bisa mondok, bisa ngaji. Kalau kamu dapat musibah terus kamu perlihatkan musibahmu kepada orang lain, mending kalau orang itu mau menolong, mending kalau orang itu mau membantu atau bahkan sekedar mendoakan. Tapi kalau orang itu ternyata orang yang tidak suka kepada kamu, orang yang tidak, santri, yang sini sama santri, melihat kita dapat musibah, malah dia akan menertawakan kita. Ya. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil abidi salasu alamatin yunqitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadaillahi ta'ala. Ya Aliyu ya Ali walil abidi sareng eta tetep pikeun ahli ibadah, jalma anu ibadah, salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yunqitu nafsahu anu kahiji ngewa kana hawa nafsu nasi abid, ngewa kana hawa nafsu. Wa yuhasibu sareng anu kadua bakal ngitung-ngitung, muhasabah saha abid ha kana nafsahu. Wa yutilu sareng manjangkeun saha abid al qiyama kana ngadeg tegasna ibadah baina yadaillahi ta'ala di payunun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah ada 3 tandanya, ada 3 tanda ahli ibadah. 1, dia akan membenci hawa nafsunya. Dia tidak akan mengikuti, tidak akan menuruti hawa nafsunya. Dia tidak mau disetir, dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang yang ahli ibadah itu akan berusaha supaya hawa nafsunya diatur oleh dia, supaya hawa nafsunya bisa diredam. Agar apa? Agar akal sehatnya yang selalu dominan, sehingga dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia, sehingga selalu berharap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, dia akan membenci hawa nafsunya, orang yang ibadah itu ya, ahli ibadah itu. Yang kedua, dia akan selalu menghitung-hitung hawa nafsunya, dia akan selalu muhasabah. Setiap waktu kalau ada kesempatan untuk mengingat-ingat waktu-waktu yang telah lalu, dia bermuhasabah. Lebih banyak mana kebaikan serta kejelekan yang dia lakukan. Apa saja yang sudah dilakukan olehnya di hari itu, maka kalau ada kebaikan yang dia lakukan, dia bersyukur kepada Allah. Dan kalau ternyata ada kejelekan yang dia lakukan, dia pun akan mensegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang ahli ibadah itu yutilul qiyama baina yadaillahi ta'ala. Dia akan memanjangkan waktunya, memanjangkan berlama-lama waktunya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bermacam ibadah, dengan berbagai macam cara beribadah. Dilanjutkan.
Walil masalihi salatu alamatin. Walil musalihi salatu alamatin. Yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali salihi. Wa yuslihu dinahu bil amali. Wa yarda lin nasi ma yarda li nafsihi. Walil musalihi sareng eta tetep pikeun jalma anu midamal amal saleh. Jalma ahli amal saleh. Salatu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Yuslihu anu kahiji ngabenerkeun saha musalih. Bainallahi di antarana Gusti Allah wa bainahu sareng antara musalih. Kunaon cenah ngabenerkeunana bil amali shalihi kalawan ngalakukeun amal salih. Wa yuslihu sareng ngabenerkeun saha musalih dinahu kana agamana musalih bil amali kalawan ngabenerkeun amal. Wa yarda sareng mikaridho saha musalih linnasi kangge jalma-jalma maka na perkara yarda anu ridho saha musalih li nafsihi kangge dirina musalih. Al musalih di sini orang yang berbuat baik, orang yang ingin selalu berbuat baik. Tandanya orang yang seperti ini, al musalih itu termasuk orang yang disuka oleh Allah, dicinta oleh Allah. Tandanya paling tidak ada 3 tanda. 1, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali shalih. Dia akan selalu memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Dengan apa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah? Dia akan selalu berusaha untuk memperbanyak amal salih, memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua, yuslih dinahu. Dia akan selalu memperbagus amalan agamanya. Memperbagus keyakinan agamanya, memperbagus kualitas keagamaan selama dia hidup. Yang ketiga, wa yarda linnasi ma yarda li nafsihi, dia akan meridhai segala sesuatu untuk orang lain sebagaimana meridhai dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Di saat kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain, itu nanya dulu kepada diri kita. Kalau saya berbuat seperti ini kepada dia ridho apa enggak? Suka apa enggak? Kalau belum tahu jawabannya, dibalik. Kalau dia itu berbuat seperti itu kepada saya, kepada kita, kepadaku, ini kita ridho apa enggak? Kita suka apa enggak? Di saat jawabannya, oh suka, maka perbuatlah hal itu kepada orang lain. Tapi jawabannya, oh tidak suka, ini jelek, ya berarti jangan dilakukan hal itu kepada orang lain. Dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walis sa'idi salatu alamatin utun halalun wa mujalasatul ulama'i was salawatul khamsu ma'al imami. Ya Aliyu he Ali walis sa'idi sareng eta tetep pikeun jalma anu bagja, jalma anu bahagia. Salatu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Utun halalun anu kahiji bekal hirup anu halal. Wa mujalasatul ulama'i sareng bergaul sareng ulama. Was shalawatul khamsu sareng salat anu 5 waktu ma'al imami sartana imam. Tanda orang yang berbahagia sedikitnya ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama qutun halal. Qutun itu makanan pokok atau boleh dikata di sini adalah bekal hidup, kebutuhan selama hidup. Dia sudah mempunyai kebutuhan untuk hidupnya dan kebutuhan hidupnya itu halal. Itu orang pasti akan bahagia. Atau mempunyai bekal hidup yang halal. Yang kedua, mujalasatul ulama. Dia bergaul dengan ulama, mempunyai teman yang mengerti, mempunyai teman yang berilmu dan dia dekat dengan para ulama. Kenapa kok dekat dengan para ulama menjadi satu kebahagiaan bagi kita? Menjadi kebahagiaan bagi manusia, ya karena al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana kisah-kisah zaman dulu atau kisahnya para sahabat Nabi SAW, para sahabat Kanjeng Rasul itu di dalam semua kisah, di saat mereka berdekatan dengan Kanjeng Rasul pasti akan mendapatkan kebahagiaan lewat Rasulullah SAW. Begitupun orang zaman kita sekarang, orang yang dekat dengan ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi, paling tidak kita pun yang dekat dengan ulama, kita akan mendapatkan sedikitnya kebahagiaan yang mana
ya, seperti kebahagiaan yang disebarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, maka para ulama pun akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Apa? Karena yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama itu adalah ilmu, maka kebahagiaan kita di saat kita dekat dengan ulama, di saat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tanda orang yang bahagia itu adalah as-shalawatul khamsu ma'al imam, bisa sholat 5 waktu selalu bersama imam, dalam artian selalu bisa sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Ini gimana sekarang lagi COVID-19? Yang namanya berjamaah itu kan tidak mesti di masjid. Kita di rumah sendiri, berjamaah dengan keluarga, paling tidak ada 2 orang, 1 imam, 1 makmum, maka itu sudah dikatakan sebagai sholat berjamaah. Dalam suasana seperti ini, buat orang yang beriman kepada Allah, tidak akan kebingungan untuk melakukan amal soleh. Orang yang beriman kepada Allah mau disimpan di rumah, nggak boleh keluar. Yang namanya kebaikan dan pintu ibadah untuk meraih ridha Allah Ta'ala, dimanapun kapanpun orang yang beriman pasti bakal banyak terbuka pintu-pintu untuk melakukan ibadah serta untuk berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil mu'mini salasu alamatin yubadiru fi ta'atillahi wa yajtanibul maharima wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi. Ya Ali, hai Ali, walil mu'mini sarang eta tetep pikeun jalma anu iman, salasu alamatin ari 3 pirang-pirang ciri. Yubadiru hiji bakal gagancangan saha mukmin fi ta'atillahi dina ngalaksanakeun taat ka Allah Ta'ala. Wa yajtanibu sareng anu kadua ngajauhan saha mukmin al maharima kana pirang-pirang perkara anu haram. Wa yuhsinu sareng midamel kasayan saha mukmin ilaman kajalma asaa anu migawe kagorengan, anu migawe goreng saha man ilaihi ka mukmin. Di sini disebutkan sedikitnya 3 tanda orang yang beriman kepada Allah. Apa saja? 1, yubadiru fi ta'atillah. Dia akan mensegerakan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dimanapun tempatnya, di saat dia dihampiri oleh 1 kesempatan, oleh 1 waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, akan dia segerakan. Sedang apapun dia kok dihampiri 1 perintah oleh Allah, maka dia akan menyegerakan diri untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah. Orang mukmin itu 1 akan menyegerakan diri melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa yajtanibul maharim. Dia akan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi, berbuat baik kepada orang yang jelek sama dia. Ini yang agak berat, nak. Kita ini, mohon maaf, kalau mau mengikuti keinginan kita, mengikuti hawa nafsu kita, berbuat baik kepada orang lain itu berat. Kurang-kurangnya berat. Jangankan berbuat baik kepada orang yang jelek sama kita. Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita aja kadang suka malas. Padahal di sini dijelaskan, orang yang betul-betul iman kepada Allah Ta'ala, yang ketiga tandanya, yuhsinu ilaman asa'a ilaihi. Berbuat baik kepada orang yang jelek sama dia. Atau di sini kita bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu wajar. Dia baik kok sama kita, kita balas kebaikannya, wajar. Tapi justru di saat kita berbuat baik kepada orang yang jelek sama kita, itu yang luar biasa. Oleh karenanya, mukmin yang betul-betul iman kepada Allah, dia akan bisa dan mampu untuk melakukan kebaikan walaupun kepada orang yang berbuat jelek kepada dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kesempatan ini cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum